Ruyan, jadilah pacarku. Kalung Ani yang harganya ribuan yuan. Mobil bekas yang dibeli dengan pinjaman, Lu Xiaojin. Sampah, kamu berani memberikannya padaku. Bukankah ini semua yang kamu suka? Aku cuma sebutkan, siapa sangka. Kamu benar-benar memberiku sampah. Ruyan, 6 tahun ini, semua gajiku. Habis untukmu, kau anggap aku apa? Sayang, sudah lama menunggu ya? Lihat yang kubeli untukmu. Kalung Belgelgari. Astaga, edisi terbatas senilai 100.000 yuan. Terima kasih, Hishao. Hishao, Gaji 6 tahunmu tak sebanding dengan Hishao. Uang untuk mentraktirku makan sekali, apalagi kalung ini, yang tak akan bisa kau beli seumur hidup. Kau tanya aku anggap kau apa? Dibanding Hishao, kau bahkan tak layak jadi sampah. Bro, dengar kau ngejar Ruyan 6 tahun. Maaf, aku 3 hari langsung berhasil. Ingat, tak punya uang jangan ngarep mobil mewah, mobil bekas cocok buatmu. Hahaha. Tak punya uang mau ngejar cewek? Zaman apa lagi? Masih berharap cinta bisa mengenyangkan? Aku upload di internet. View-nya lumayan tinggi loh. Cepat lihat, ada yang mau loncat ke laut. Bro, jangan nekat, bro. sekarang aku adalah badu terbesar di internet. Beli mobil malah ngutang banyak. Di kehidupan selanjutnya, aku harus jadi orang kaya. Wakil Direktur Chu sudah menemukan lokasi Lu Xiaojin. Dia sedang di menara tinggi tepi pantai. Cepat, harus temukan dia. Dia adalah satu-satunya pewaris warisan triliunan. Grup Tianlong, Chu Tianhe, menghadap Yang Master. Halo, Yang Master. Aku, Yang Master. maksudmu, kakekku adalah pendiri grup Tianlong yang valuasinya triliunan, orang terkaya di negeri ini. Tianlong, Benar, Chairman sudah meninggal. Dan Anda sebagai satu-satunya pewarisnya, harus mewarisi aset triliunannya. triliun. Milikku. Jangan senang dulu, dia meninggalkan rekaman untukmu. Kakek, Diam. Aku punya cucu yang memalukan seperti kamu, Lao Chu. Hajar dia. hei, orang tua, kamu pikun ya? Bukannya kamu bilang aku cucu kandungmu? Dulu, aku Lu Tianlong. Ganteng dan romantis, mana ada cewek yang lihat aku nggak lemes. Mata berbinar-binar, tapi malah punya cucu kayak kamu. Lagi ngejar-ngejar cewek selama 6 tahun, kalau bukan karena tes DNA. Aku curiga udah dikhianatin dari dulu, Lao Chu. Maaf, kakek. Aku mengecewakanmu, karena aku nggak punya uang, jadi mereka melihatku sebelah mata. Kamu pikir nggak bisa dapet cewek karena nggak punya uang? Gini aja. Ayo kita taruhan. Taruhan? 1 bulan, aku kasih kamu 100 miliar. Uang ini cuma boleh dipakai buat cewek, setelah 1 bulan. Kalau bisa nemuin cewek yang benar-benar cinta sama kamu, kamu bakal mewarisi aset triliunanku. Wah, Tapi kalau gagal, kamu bakal kehilangan segalanya. Bahkan diusir dari negara ini. Karena aku Lu Tianlong nggak bisa nerima. Punya cucu memalukan kayak kamu, berani taruhan? Kamu nggak layak jadi sampah sekalipun. Nggak punya duit jangan ngarepin mobil mewah. Mobil bekas cocok buat kamu. Nggak berani taruhan? aku pengen banget. Sudah tahu, cucu pengecut kayak kamu pasti nggak berani. Maaf, salah putar rekaman. Bagus, pantas jadi cucu Lu Tianlong. Chu Tianhe adalah wasit taruhan kita kali ini, Sekretaris Leng. Akan catat perjalanan dan pengeluaranmu, Lao Chu. Kasih kartunya. Ini kartu hitam eksklusif, 100 miliar dari grup Tianlong. Sekarang, ini milikmu. Habiskan 100 miliar dalam sebulan. $100 miliar. Aku jadi orang kaya. Cucu, habiskan uangnya. Tiba-tiba kaya, bingung mau dipakai buat apa.
Pameran mobil di Hao terlalu mewah, dan semua modelnya cewek cantik. Model mobil Xiaoxiu juga ada. Kaki itu, pinggang itu, dada itu wih. Pameran mobil di Hao. Iya, mobil mewah kayak air mengalir, cewek cantik kayak awan, pameran mobil di Hao. Bukan tempat yang tepat untuk menghabiskan uang. Saat tak punya uang, masuk ke sini saja tak berani. Sekarang, aku bisa beli semuanya. Sosok ini pantas disebut wanita tercantik di kota Hai. Kalau bisa tidur dengannya, mati pun rela. Kau? Dulu ada orang kaya habisin 500.000 lebih. Nomor kontaknya aja nggak dapat. Mending kita lihat mobil aja. Nona Xiaoxiu. Jadi pacarku gimana? Gaya kayak gini, mau ngejar Xiu? Coba lihat diri sendiri dulu, bro. Pria berani kayak kau, baru pertama kali. Ada yang habisin 500.000. Nomorku aja nggak dapat. Dan kau, kelihatannya nggak lebih kaya darinya. Berani langsung minta aku jadi pacarmu? Wanita, memang makhluk paling realistis. Kalau aku yang kemarin, pasti sudah tersinggung. Tapi sekarang, Nona Xiu, kalau standarnya cuma uang, sebut saja jumlahnya. Aku yakin, semua harta orang di sini digabung. Nggak sampai 1/1000 hartaku. Xiu dapat orang kaya lagi nih. Iri banget ya. Orang kaya? Mungkin cuma sok kaya. Jangan-jangan ketemu pria sok percaya diri lagi. Aku mau lihat, beneran atau cuma pura-pura. Wah, ternyata kau sekaya itu ya. Kalau mobil Rolls Royce 1 juta ini, kau beli langsung di sini. Aku akan panggil kau kakak baik. Kalau nggak bisa, aku panggil satpam. Cuma 1 juta, tapi yang pengen ku dengar. Kau panggilku suami. Kurang ajar banget sih. Jangan-jangan dia, anak orang kaya yang sembunyi. Orang yang beli mobil listrik bekas pakai kredit. Berani ngomong besar di sini. Ini pameran mobil terbesar di kota Hai. Kurir yang gajinya 3.000 sebulan. Berani pamer di sini? Apa? Malu-maluin lagi waktu lamaran kemarin? Jangan-jangan nggak dapat aku, jadi gila ya? Kukira anak orang kaya yang sembunyi identitas. Ternyata beneran orang biasa. Sekumpulan wanita matre. Liu Ruyan, kau kesini? Memang orang yang sejenis berkumpul ya. Tapi, sasaran saya sekarang adalah Xiaoxiu. Kamu sudah lama tidak masuk dalam pandangan saya. Kamu? Bro. Sampah ya, harus punya kesadaran sebagai sampah. Dengan kemampuanmu. Pantas mengejar model mobil nomor 1 di Haicheng, Xiaoxiu. Dia mana mungkin tersenyum padamu? Saya akan makan sambil berdiri terbalik. Bisa dihina begitu masih tenang-tenang saja. Identitas pria ini pasti tidak sederhana. Benarkah? Tapi, saya rasa dia orangnya baik. Jangan ngobrol dengan mereka. Bukannya kamu mau beli mobil ini? Ayo. Dia membela saya. Membantu saya menjaga muka. Nona Xia, jangan sampai tertipu oleh kebohongan orang ini. Dia cuma kurir makanan dengan gaji 3.000 sebulan. Banyak sekali omongmu. Janji makan sambil berdiri terbalik mana? Di sini atau di sana? Atau di toilet? Kepala dimasukkan ke kloset sambil makan. Lu Xiaojin, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Baik, hari ini saya akan membongkar aslimu. Berani tidak adu dengan saya? Adu apa? Hal terpenting bagi pria adalah uang. Hari ini siapa yang lebih kaya? Dialah pemenangnya. Yang kalah, berlutut panggil kakek. Merangkak lewat sini. Ini katamu sendiri. Betul kata saya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa itu orang kaya sejati? Rolls Royce ini saya juga suka. Saya beli, hadiahkan untuk Liu Ruyan. Keren banget. Ini baru orang kaya, langsung keluarkan uang. Hishao, gaya kamu keluarin uangnya sangat maco. Untung tidak menerima pengakuan cinta orang ini. Kalau tidak, saya juga pasti ikut malu. Mungkin tebakan saya salah. Lu Xiaojin benar-benar orang miskin. Lihat kan, Lu Xiaojin. Ini perbedaan antara kamu dan saya. Mobil mewah tidak pantas untukmu. Apalagi wanita cantik. Cuma segini? Terlalu rendah. Kalau beli, beli yang termahal. Ketagihan pura-pura ya? Masih bilang beli yang termahal. Kenapa tidak beli semua mobil di sini? Kalau beli, cepat beli. Jangan banyak cincong di sini. Kamu kalau bisa beli mobil tua itu, saya akan lihat kamu sekali lagi. Kalau tidak mampu beli yang termahal, saya pilihkan yang murah. Yang terakhir masih bisa disamakan. Tidak, saya hanya beli mobil yang kamu endorse. Kamu yakin? Produk yang saya promosikan pasti lebih mahal. Tentu saja. Jangan menyesal nanti.
Bingley, 3 juta. Terlalu murah. Ferrari, 5 juta. Terlalu murah. Yang terakhir, raksasa pameran mobil. Rolls-Royce edisi terbatas global, 20 juta. Itu semua mobil yang kamu promosikan tadi. Kukira kamu punya trik hebat. Kalau nggak beli, cepat berlutut dan panggil aku kakek. Jangan buang waktu orang. Cepat mengaku kalah saja. Jangan ngotot. Kamu punya uang berapa? Aku pilihkan yang murah buatmu. Semua mobil yang kulihat tadi, aku beli semuanya, dan semuanya untuk Nona Xiaoxiu. Kalian jangan kaget, dari awal sampai sekarang. Hanya Nona Xiu yang tidak mengecekku. Aku, Lu Xiaojin, nggak peduli dengan uang receh ini. Hanya untuk sebuah sikap. Jadi hari ini, mobil mewah untuk si cantik. Salah lihat. Si cantik Xiaoxiu menang lagi. Masa sih? Banyak banget mobilnya. Kamu beli semuanya? Kemarin malam kamu masih minjam uang buat beli motor listrik. Baru semalam, sekarang dia sekaya ini. Jangan-jangan kamu? Liu Ruyan, awalnya aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tapi kamu orang yang matre, menginjak-injak perasaan 6 tahunku. Di lumpur. Sekarang aku nggak mau pura-pura lagi, terbuka saja. Maksudmu, ada yang beli semua mobil mewah di pameran kita? Ya, ketua. Semua mobil mewah yang dipromosikan Nona Xiaoxiu. Totalnya minimal 60 juta. Cepat bawa aku ketemu tamu penting ini. Xiaojin, dulu aku cuma mau mengujimu. Apakah kamu tulus padaku? Sekarang aku tahu. Kamu orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Kita rujuk lagi, ya? Liu Ruyan, kamu jahat. Aku masih di sini. Udah nyamber cowok lain. Aduh, Cewek matre kayak kamu gak pantas bicara soal ketulusan. aku... Adik, kalau mau jadi istri jenderal, harus setia sejak dia masih prajurit. Kamu nggak bisa lihat naga tersembunyi. Pantas saja kehilangan pria hebat seperti ini. Aku... Sudahlah, jangan banyak omong. Hyun, penuhi taruhanmu. Duduk panggil kakek luar. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah sama cowok ganteng? Tunggu dulu. Wujud kartu hitam ini belum pernah aku lihat. Jangan-jangan. Halo, Lu Xiansheng. Saya Zhu Liang, ketua pameran ini. Terima kasih atas dukungan besar Anda untuk pameran mobil ini. Mulai sekarang Anda adalah, tunggu dulu. Kartunya ini, sama sekali tidak bisa di-swipe uangnya. Berani menghina tamu VIP saya? Satpam. Ketua juga. Lihat baik-baik kartu ini. Di Haicheng belum pernah ada kartu seperti ini. Saya sangat curiga ini palsu. Waduh, Kartu ini memang belum pernah saya lihat. Satpam, tangkap dia. jangan gegabah. Lepaskan aku. Kartunya asli. Lu Xiaojin, trik kecilmu ini tidak bisa lolos dari mata saya. Berani-beraninya menipu di sini dengan pura-pura kaya. Kamu benar-benar tidak tahu tulisan baik itu bagaimana ya? Bagus Lu Xiaojin, berani menipu ibu ini. Aku akan balas tamparan itu. Aku tidak akan izinkan siapapun mengacau di pameran mobil. Buang dia keluar. Lepaskan aku. Tunggu ketua, ini terlalu gegabah. Xiaoxiu, kamu mau membelanya? Meskipun kamu model mobil nomor 1 di Haicheng, aku tidak akan memberimu keringanan. Bukan, maksudku pameran mobil di Hao. Sebagai pameran mobil terbesar di Haicheng, bagaimana bisa hanya dari tampilan kartu? Langsung menilai palsu atau tidak? Lepaskan aku. Kasih mesin EDC. Kalau benar tidak bisa di-swipe, baru dihukum juga tidak terlambat. Kalau kartu ini hari ini tidak bisa di-swipe, aku terima hukuman apapun dari kalian. Tapi kalau bisa di-swipe, dia memfitnahku tanpa bukti. Pameran mobil di HO kalian harus menghukumnya tegas. Boleh, kalau kartu ini bisa di-swipe. Berarti kamu tamu VIP kami, untuk orang yang menghina tamu VIP. Aku akan urus sendiri. Tekstur dan bahan kartu ini ternyata sangat premium. Jangan-jangan ini asli, bukan palsu. Gagal swipe kartu. Tangkap Xiaoxiu juga. Aduh, tangkap aku kenapa? Kalian berdua jelas sekongkol, bekerja sama. Mengacau di pameran mobil kami. Menipu besar. Aku menambah dengan garaga kamu. Aku tidak menipu, tapi... Kamu bercanda ya, Pak Tuan? Kasih kartu hitam tapi tidak bisa dipakai. Mau lihat cucumu dihina lagi? Bukan. Apa yang kakek lakukan gak ada artinya. Kalau kartunya nggak bermasalah berarti kartu asli, mesin pos kalian yang bermasalah. Cukup. Tadinya aku cuma mau usir kamu, tapi kamu terus-terusan nyebelin. Aku terpaksa pakai cara kasar. Siapkan tongkat listrik. Tunggu dulu. Mesin pos nunjukin, level pos terlalu rendah. Nggak bisa nampilin kartu bank saldo tinggi. Ketua, ya benar. Masalahnya di mesin pos. Apa katamu? Batas gesek mesin pos ini bisa 60 juta loh. Aku baru pertama kali lihat kartu yang melebihi level pos. Berapa duit di kartu itu? Nggak mungkin.
Ya cuma coba mana lagi punya. Kartu saldo segitu gede. Ambil semua mesin pos. Semua level. Level pos nggak cukup. Level pos nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak. Level nggak cukup. Level nggak cukup. Level pos nggak cukup. Banyak banget mesin pos nggak ada yang bisa. Duitnya sebanyak apa sih? Jangan-jangan kartunya beneran? Ini. Ketua, ini yang terakhir. Mesin pos yang belum dicoba. Tapi ini mesin pos level tertinggi. Cuma bakal nunjukin, gesek berhasil. Kalau ketemu kartu bank saldo lebih dari 1 miliar. Kalau kartu Lu Xiaojin, bisa digesek pakai ini. Berarti saldonya lebih dari 1 miliar. Jangan-jangan, aku ganggu orang yang salah. Jugu Huishang, kenapa panik? Selama nggak bisa digesek, kartunya pasti palsu, kan? Lu Xiaojin, kalau kali ini masih nggak bisa, kaki kamu bakal aku patahin. Coba aja. Gesek berhasil. Terbayar 60 juta. 60 juta? Duit segitu banyak banget. Sepanjang hidup nggak pernah lihat duit sebanyak itu. Tuan Lu, maaf. Anda tamu paling VIP sejak pameran mobil ini diadakan. Tuan Lu, hahaha. Kakak, kamu keren banget. Tuan Lu, aku nggak kalah sama Xia Xiu. Loh, lihat aku juga dong. Iri, cemburu, hormat. Ini rasanya punya duit? Rasanya bagus sekali. Kemarin masih miskin, kok tiba-tiba dalam semalam punya simpanan 10 miliar? Hyun, mau duluan nyium atau panggil aku kakek? Bangsat, pasti kamu disokong nyonya kaya ya? Wah, mainnya gak fair nih, udah cari alasan lagi. Lu Xiaojin, kamu cuma anak laki yang diadopsi nyonya kaya. Aku Hyun, meski nggak sekaya kamu. Tapi uangku hasil jerih payah sendiri, nggak mau berurusan sama gigolo kayak kamu. Cih. Satpam, tangkap orang yang lakas sama ini. Siap. Hah. Nah ketemu, pakai uangku. Main sama perempuan lain di luar. Hyun, bajingan. Di belakangku, kamu selingkuh. Kamu menikah ke keluargaku. Makan minum dariku, berani selingkuh lagi. Sama kamu si pengecut. Pengecut. Wahahaha. Aku salah. Semua gara-gara si cantik ini, dia yang godain aku dulu. Diam. Malam ini, aku bakal pakai sikat kawat. Buat ngajarin kamu aturan. Aku salah. Ayo. Aku gak berani lagi. Waduh, pantas dia lihat aku kaya. Langsung bilang aku disokong nyonya. Rupanya ngukur orang pakai dirinya sendiri. Liu Ruyan, selera kamu memang tiada duanya. Xiaojin, aku tahu semua ini. Cuma ujianmu, kan? Kamu masih cinta aku, kan? Xiaojin. Benar, aku lagi ngetes kamu. Aku berharap kamu bukan orang matre. Sayangnya, kamu gagal. Cowok yang dulu baik banget sama kamu, udah hilang. Tak disangka, di Haicheng ada cewek secantik ini. Nggak sia-sia aku datang jauh-jauh dari Jingdu. San Shao, gimana temanku? Oke kan? Dia model mobil paling populer di Haicheng. Banyak yang ngejar. Bos miliaran aja dia nggak mau. Gimana? Coba tantang? Miliaran? Orang Haicheng cuma segini levelnya? Iya, mana bisa dibandingin sama kamu. Pangeran Jingdu yang hartanya 5 miliar. Cewek secantik ini kalau jatuh ke orang Haicheng, sayang banget. Sekarang, dia milikku, San Hao. Orang tajir kayak gini, harus aku jaring pelan-pelan. Pria kan memang suka dengan permainan kejar-kejaran gitu. Barusan makasih banget ya, nggak nyangka kamu jago banget. Lumayan ganteng juga. Yang gue butuhin, bukan cuma ucapan terima kasih. Ini siang bolong, di tempat umum, kok buru-buru banget sih? Gimana? Kita pindah tempat aja buat kencan. Kencan? Boleh aja, tapi jangan ada pikiran jahat lainnya. Waduh, bicaranya langsung tuh depan banget. Dia aja nggak marah, kekuatan duit emang gede banget. Taruhan dana triliunan gue pasti dapat. Satu lagi orang yang otaknya cuma di bawah perut.
Gampang diatur, kamu jadi ATM gue aja yang baik. Siu Bao, aku kangen banget sama kamu. Siawai, baru beberapa hari nggak ketemu, kamu jadi orang kaya ya? Mobilnya bagus lagi. Mobil ini bukan punyaku, ini punya anak kaya yang naksir kamu. San Xiao. Dia udah nunggu lama di mobil. Ayo kita ke tempat yang bagus, yuk. Anak kaya apaan? Aku nggak suka. Kali ini beda, kekayaannya minimal 5 miliar. Kalau lewat, nggak ada lagi kesempatan kayak gini. 5 miliar. Ini lebih kaya dari Lu Xiaojin yang cuma 1 miliar. Ayo kamu temenin aku. Dia udah nunggu lama. Nggak pergi nggak enakan. Sia-siu. Cuma 5 miliar aja bisa bikin kamu berubah pikiran. Gue mau lihat nih San Xiao. Siapa sih dia sebenarnya? Nona Xia, memang model mobil nomor 1 di Haicheng, cantiknya luar biasa. Pertama ketemu, aku siapin hadiah kecil. Mutiara butuh hiasan, ini yang aku bawa dari luar negeri. Perhiasan edisi terbatas. Buat hiasan kecil buat Nona Xia. Siu, total perhiasan ini minimal 5 juta. Gimana? Cukup royal kan? Ini anak kaya dari Jingdu, kalau kamu bisa deketin dia. Naik kelas tinggal tunggu waktu. Nona Xia, selanjutnya. Aku mau ajak kamu lihat hadiah yang harganya puluhan juta. Malamnya aku udah pesan Haiwang Feast. Nona Xia pasti mau kan? Haiwang Feast yang puluhan juta. Satu paket mulai dari 50 juta. Satu lagi ikan gede. Tapi aku udah janji kencan sama Lu Xiaojin. Gimana bisa nolak dia di depan umum tapi? Maaf ya, Pangeran San. Aku sudah janji dengan orang lain. Kencan sama cowok ganteng ini? Kamu gila ya? Xia Xiaojie, kamu belum perkenalkan siapa ini? Oh, dia temen yang aku kenal di pameran mobil. Lu Xiaojin. Cuma kenalan di pameran mobil, cowok ganteng kayak gini, kamu malah berteman sama dia. Cepat suruh dia turun. Jangan bikin San Xiao marah. Dia bukan sembarangan orang. Dia udah ngeluarin 60 juta buat aku. Beli semua mobil mewah yang aku endorse, terus dikasih ke aku. Gimana aku bisa tolak dia langsung? Apalagi, dia punya kartu tabungan isinya 1 miliar. 1 miliar? Siu, jangan sampai kamu tertipu sama penampilannya doang. Lagian, 1 miliar itu apa sih? San Xiao punya 5 miliar, tahu? Terus gimana dong? Gantung aja dua-duanya. Lihat siapa yang lebih tajir. Lu Xiaojin, bapak lu, ya? Dengar-dengar kamu temennya Siu. Kalau gitu, mending ikut kita. Lihat hadiah yang San Xiao siapin buat Siu kita. Gimana? Bukannya Siu barusan udah bilang? Hari ini kencan sama aku. Tolong berhenti, kami mau turun. Bro, aku ngerti kamu mau pamer di depan cewek cantik. Tapi dari dulu ngejar cewek, yang mampu yang menang. Cowok ganteng kayak kamu, belum level buat saingan sama aku. Mampu-mampu, cuma bandingin duit doang kan? Mending kita langsung aja. Ketemu di sini juga ada jodohnya. Yuk kita lihat hadiahnya bareng. Cewek yang cari pengganti lagi. Kalau suka duit, aku bakal pakai duit buat bikin kalian tunduk total. San Gengzi, kalau Siu aja udah ngomong, gimana pendapatmu? Oke, tentu saja boleh. Anak muda. Nanti pas lihat hadiahku buat dia, harga dirimu yang menyedihkan itu bakal hancur berantakan. Baik, aku tunggu lihat. Aku sengaja beli ladang bunga matahari seluas 30 MU. Buat Xia Xiaojie. Beneran? Cantik banget. Memang layak jadi hadiah bernilai puluhan juta. Itu emang receh. Ladang bunga seni bernilai puluhan juta. Berkelas dan berisi. Ini emang mimpi paling indah buat cowok ganteng kayak kamu. Ladang bunga matahari? Banyak tuh di dunia, membosankan. Kalau ngasih hadiah, kasih yang termahal. Dan paling unik di dunia. Haha, ngomong besar sih semua orang bisa. Siu menurutku dia cuma penipu. Silakan. Lu Xiaojin dia kan punya 1 miliar. 1 miliar apanya? San Xiao aja punya 5 miliar. Lagi pula San Xiao baru pulang dari Kyoto, bukan cuma kaya, tapi juga punya pengaruh. Lu Xiaojin omong kosongmu. Udah keterlaluan, bilangnya cuma satu-satunya. Gak percaya ya? Oke. Halo Sode Biasia. Aku mau sunflower karya Vengao. Apapun tawaran orang, aku tambah. 100 juta, ia harus dapat. 28 juta, 30 juta. Gucci Giok Yuan, 30 juta deal. Pak ada telepon bilang siapapun yang nawar. Dia selalu tambah 100 juta.
Sunflower terakhir Fenggao. Siapa nawar dia tambah 100 juta? Kayaknya banget. Nggak sanggup, aku nyerah, aku juga. Deal 1,6 miliar, tamu VIP-nya di mana? Hahaha bagus, Sunflower Fenggao. Kan cuma satu, kamu si ganteng nggak mungkin punya. Harga buka 1 miliar aja. Cuma yang aset total 5 miliar. Yang boleh ikut, aku aja belum tentu dapat. Kamu siapa sih? Uang bisa apa aja, bacot lu. Takut ya? Takut? Kamu nggak layak, gini aja, kalau kamu bisa. Bawa Sunflower Fenggao. Gue bakar kebun ini, terus sujud ke kamu. Tapi kalau nggak bisa bawa, tulang-tulangmu. Gue patahin satu-satu. Siap-siap aja. Lu Xiaojin ngomong apa sih? Siu, kamu gak percaya aku. Aku. Siu lihat kan dia penipu. Pembual, dulu ngasih mobil. Harta 1 miliar, kayaknya pakai cara yang nggak jelas. Bandingin sama Sanshao, kebun bunga yang Sanshao kasih. Nyata di sini, lihat dia cuma omong doang. Nggak mikir. Kebun Sanshao emang aku suka. Lu Xiaojin, kamu nggak bisa ngalahin dia. Kita masih bisa jadi teman baik. Lihat kan, cewek cuma suka sama yang kuat. Semut kecil, cuma tahu sombong lihat tanah. Gak pernah lihat langit tinggi, ada apa? Bikin misteri aja. Maaf bikin nunggu, Pak. Maaf bikin nunggu, Pak. Pak Lu. Saya Yuhan, Ketua Rumah Lelang Suhubi. Ini lukisan bunga matahari Fenggao. Yang Bapak beli 1,6 miliar, silakan terima. Apa? 1,6 miliar? Terima kasih. Dah. Lukisan ini, bunga matahari untuk Nona Siu. Bunga matahari untuk Nona Siu. Satu bunga unggul, lebih dari ribuan. Sanshao. Nyerah? Gak mungkin, cowok kayak lo mana mampu beli. Bunga matahari 1,6 miliar. Ditambah ketua rumah lelang nomor 1 dunia antar sendiri. Bos-bos kelas atas Hai Cheng aja gak kayak gini. Ini jauh lebih kaya dari San Hao. Kamu baik banget sama aku. Tadi kan kamu lebih suka ladang bunga matahari. Kayaknya, kamu gak suka bunga ini ya? Cuma 1,6 miliar doang. Gak usah. Bukan gitu, Xiaojin, percaya sama aku. Dari kecil aku paling suka lukisan Fenggao. Apalagi yang kamu kasih, makin suka. Hah, omong kosong. Jangan tertipu, lukisan ini palsu. Kamu ngapain? Untung gak rusak. Aku belajar seni di luar negeri bertahun-tahun. Lukisan Fenggao, aku sangat paham. Goresan dan warnanya, jelas-jelas palsu. Tapi, Dia jatuhin lukisan, mau hancurin bukti. Mas, jangan sampai ditipu malah bantu orang hitung duit. Ya benar, Siu. Sang Gongzi bilang ini palsu. Pasti palsu, dia banyak pengalaman. Orang asing tadi juga pasti aktor bayarannya. Xiaojin bukan orang kayak gitu. Xiaojin, cepetan jelasin. Kamu udah gak percaya. Buat apa jelasin? Pergi peluk ladang bunga mataharimu. Lu Xiaojin, kamu memang keras kepala, nggak mau ngaku kalah. Meski bunga matahari ini asli, cuma 1,6 miliar kan? Siapa yang nggak punya? Kalau berani, ayo kita. Lomba lagi di Pesta Raja Laut nanti, biar kamu kalah dengan hati yang lega. Oke. Sesuai dengan keinginanku. Pesta Raja Laut ini adalah pesta bangsawan nomor 1 di kota Hai. Semua hidangan lautnya diambil dari Palung Mariana, kedalaman lebih dari 10.000 meter. Setiap piring minimal 7 digit harganya. Satu piring ini lebih tinggi dari gajiku 10 tahun. Siu lihat, kalau bukan karena Sanshao, mana mungkin kita bisa merasakan ini? Kudengar pesta Raja Laut ini punya 3 level. Serigala, harimau, naga. Perbedaan konsumsi tiap levelnya bagai jurang yang dalam. Sang Gongzi, ini pasti level pertama. Paket serigala, ya? Paket serigala, harganya 50 juta loh. Sang Gongzi benar-benar mengeluarkan modal besar. Tidak seperti orang tertentu, ngasih hadiah aja palsu. Lu Xiaojin, aku nggak pesanin buat kamu ya. Kalau mau makan, pesan sendiri, tapi kamu mungkin cuma bisa pesan air lemon. Hahaha.
Wah, kualitas premium, bagus banget, yuk. Cantik, numpang meja dong. Nggak nyaman. Sini, Mas duduk, aku Liu Bei. Dua orang ini saudaraku, Guan Yu dan Sang Fei. Numpang meja, ramai-ramai lebih seru. Kalian telinganya disumpal bulu babi ya? Udah bilang nggak nyaman. Wah, si cantik galak banget, aku suka hahaha gini deh. Paket serigala kali ini, aku yang bayar. Waduh, Mas. Si miskin berani saingin cewek sama gue? Aku ini keluarga kelas usia 1 tahun dan hidup, putra tertua keluarga San Hao. Kalau kamu pinter, minggir sana. Iya, bajingan, pergi sana. Kamu berani ya, serang. Kamu berani mukulin gue? Pelayan, pelayan. Tolong, tolong, tolong. Kakak kami nilainya hampir 10 miliar. Numpang meja sama kalian itu ngasih muka, jangan nggak tahu diri. Saudara, di dunia ini harus ikut aturan. Kamu si kaya dari Jingdu emang hebat. Tapi naga kuat sulit tekan ular lokal, ini kota Hai. Udah datang, jangan harap bisa pergi. Tuan Liu, ini paket harimau 100 juta yang Anda pesan. Kalian berdua minggir. Aku mau temani dua cewek cantik ini. Makan berdua. Tunggu dulu. Kamu belum pantas suruh kami pergi. Di pesta Raja Laut ini, uang yang berkuasa. Soal aset, kami gak kalah sama kamu. Iya kan? San Xiao, jangan sampai malu di sini. Kamu tikus dari mana lagi? Pasti kamu udah tahu, aku cuma orang kaya biasa aja, tapi lebih kaya dikit dari kamu. Asik, udah lama nggak ketemu orang segokil ini. Oke, kamu lebih kaya dari aku ya. Ayo kita adu siapa yang lebih banyak duitnya. Kalau kalian menang, aku biarin kalian pergi. Kalau enggak, tangan kalian berempat bakal aku jadikan hotpot daging manusia. Oke, ayo taruhan. Kalau kamu kalah, giliran tangan kalian bertiga yang masuk hotpot. Adil, kan? Lu Xiaojin, kamu gak apa-apa? Mau kalah di tengah sendiri? Iya, mau pergi aja, jangan ngerugiin kita. Mending kamu cepatkan pergi dari sini. Saya ini emang ada urusan sama kamu. Sagozi pasti. Cari cara nyalain kita. Ah, aku. Sia-siu, di saat genting kayak gini, kamu masih gak percaya sama aku. Udah aku bilang, aku gak peduli duit. Yang aku peduliin cuma sikap kamu. Sayang banget. Kamu bikin aku kecewa. Udah deh lu Xiaojin, jangan pura-pura. Sanggongsi masih ada di sini. Nyelamatin pun nggak bakal giliran kamu. Liu Xiao, denger nggak? Sanggongsi tajir melintir, pasti gak takut sama kamu. Kamu kan raja lokal di Haicheng, gak bakal mau kalah, kan? Jadi kita masih mau taruhan gak? Asik, aku ikut. Yang kalah tangannya masuk hotpot. Gimana nih? Sekarang saldo kartuku nggak sampai 10.000. Ini. Sanggongzi semangat ya. Ya Sanggongsi, semangat. Kami percaya sama kamu. Cepetan gebrak duit biar mereka minggir. Jangan berharap, cewek-cewek. Lihat aja dia tegang banget. Kelihatan banget nggak punya duit. Ya udah jangan salahin aku. Aksi. Kalian ngapain? Jangan. Aku punya cara, aku punya uang. Aku bisa mengumpulkan uang. Aku akan menang. Aku akan telepon dulu. Pergi sana. Halo Sekretaris Leng, ini aku San Hao. Bolehkah kamu pinjamkan aku 500 juta lagi? Aku akan jamin dengan aset tetap kakekku dan tubuhku. San Hao, kamu sudah berhutang 2 miliar kepada grup Tianlong. Kami akan memverifikasi keaslian aset di bawah kendalimu. Jika kamu tidak membayar saat jatuh tempo atau asetnya palsu, grup Tianlong akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup. Iya. Ini pasti yang terakhir kalinya. Pelayan. Aku mau 5 paket tingkat harimau. Aku sudah keluarkan 500 juta. Aku pasti menang. Tuan Muda San memang hebat. Dia memang serba bisa. Tuan Muda San sungguh hebat. Kalian senang terlalu dini nih. Cuma 500 juta saja sudah mau mengalahkanku?
Pelayan. Mas, berapa paket harimau yang tersisa? MA masih ada 10 paket. Saya ambil semuanya. Apa? Jangan, jangan. Kurasa kita tidak perlu bertanding lagi kan? Saudara-saudara, tekan tangan mereka bertiga ke dalam juga untukku. Bangun untukku. Tunggu sebentar. Apakah kalian masih punya paket tingkat naga? Paket tingkat naga? Apakah otakmu ketakutan sampai kacau? Nilai yang terkandung dalam paket tingkat naga sangatlah berbeda jauh. Hanya yang memiliki aset lebih dari 10 miliar yang bisa memesannya, jangan bicara seluruh Haicheng. Bahkan di seluruh negara Hong, yang memenuhi syarat hanya sedikit sekali. Bahkan kakakku saja tidak memenuhi syarat ini. Kamu cuma pria tampan biasa saja, apa pantas? Lu Xiaojin, sudah saat apa kamu masih pura-pura seenaknya? Sekaya apapun kamu, apa kamu bisa punya 10 miliar? Jangan memaksakan dirimu lagi. Pelayan. Sebentar Tuan Lu. Itu cuma tipu daya untuk mengulur waktu. Masih mau menipu aku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ada taruhan tertentu yang bukan bisa kalian orang macam ini mainkan. Kakak, ada yang tidak benar. Bukannya di pesta Raja Laut ini harus memeriksa aset dulu sebelum bisa masuk dan memesan? Tadi ketika dia memesan paket tingkat naga, pelayan tidak menghentikannya sama sekali. Apakah itu artinya dia? Apakah mungkin? Paket level naga sudah sampai. Naga terbang di langit, mengubah awan dan hujan. Naga terbang ke 9 langit, kekayaan beruntun. Segala hal berjalan lancar, setiap langkah melahirkan teratai. Semoga Tuan Lu seperti naga yang melesat. Langsung menembus awan. Kamu sebenarnya siapa? Ah, Bukankah sudah kubilang? Aku cuma orang kaya biasa-biasa saja, Liu Xiao. Kamu orang yang berpegang teguh pada janji, tidak akan ingkar janji, kan? kakak, airnya sudah mendidih, bisa-bisa matang. Kakak, bagaimana kalau kita... Omong kosong. Banyak orang di sini, kalau aku tidak mengakui. Bagaimana aku bisa berkeliaran di Haicheng nanti? Kakak, kamu menang. Mulai sekarang, Liu Bei ini dengan rela berada di bawahmu. Saudara-saudara, jangan takut, ayo bersama-sama. Ah, kalian bertiga ganteng, pantas. Ayo pergi. Cih, Sang Hao, setidaknya mereka bertiga berani berbuat berani tanggung. Kamu kalah malah ngeles tidak mengakui. Lebih pantas lagi. Lu Xiaojin, jangan sombong. Kamu sudah berani macam-macam denganku. Tianlong tidak akan denganmu itu saja. Apa hubunganmu dengan grup Tianlong? Sekretaris Leng dari grup Tianlong tiba. Lihat, grup Tianlong datang. Lu Xiaojin, kamu hancur sekarang. San Hao, berani-beraninya kamu menggunakan aset palsu. Menipu grup Tianlong. Aku, Apa yang terjadi? Kamu menggunakan aset palsu sebagai jaminan, berhutang 3 miliar pada grup Tianlong. Sekarang, hanya tubuhmu yang bisa dijadikan pelunasan. kalian mau apa? Grup Tianlong selalu mengedepankan kemanusiaan, jual bunga krisan di Jalan Bunga Thailand. Atau dibongkar dan dijual per bagian, pilih satu. Bawa pergi. Tidak. Dia ternyata orang kaya palsu. Tadi maaf ya, Xiaojin, aku salah sangka padamu. Tuan Lu, orang besar tidak ingat kesalahan orang kecil. Hal yang dulu jangan dihitung lagi. Salah sangka? Orang besar tidak ingat kesalahan orang kecil. Ternyata benar kalian perempuan. Hanya bisa menjilat orang kaya. Apa maksudmu? Kalau aku tidak mengeluarkan paket level naga. Terpuruk seperti keadaan Sang Hao tadi. Apakah kamu masih akan peduli padaku? Aku. Saya pernah percaya padamu, tapi kau malah membuat saya tahu. Cinta sejati kalah dengan uang. Xiaojin, saya yang salah. Saya akan buktikan padamu. Saya bukan wanita yang hanya cari uang. Sudah keluar banyak uang, makan pun belum.
cinta sejati juga tidak didapat. Mewarisi triliunan warisan, kok susah sekali ya? Jangan-jangan cara saya salah. Oh iya, saya bisa buka perusahaan model yang khusus rekrut karyawan wanita. Nanti cewek cantik pasti mudah didapat. Lebar jarinya. Peluang suksesnya baru besar. Sudah buka 3 hari, belum ada satupun yang interview. Apakah iklan rekrutmen saya kurang menarik? Yunyun, lihat iklan rekrutmen model emas ini. Gaji puluhan ribu, libur minimal 4 hari seminggu. Memang perusahaan model top di Haicheng. Tapi di atasmu tulis apa? Gaji fantastis. Cuma rekrut cewek cantik, buruan. Apa-apaan ini? Perusahaan model Mado. Bahkan belum pernah dengar. Jangan-jangan kamu mau interview di perusahaan jelek ini? Dengan kualitas sebaik kita. Gak ke emas sayang banget. Tapi kontrak emas itu isinya perbudakan. Begitu tanda tangan, susah keluar seumur hidup, katanya. Emas pakai modelnya untuk transaksi kekuasaan dan seks. Kalau nggak mau, siapa yang maksa? Udahlah, saya coba di perusahaan baru ini aja. Yuk! Dengar-dengar di sini cari model ya? Halo cewek cantik, selamat datang di perusahaan model Mado. Boleh tahu namanya? Jangan bilang cuma kamu sendiri di perusahaan ini. Iya, cewek cantik, bisa muter-muter nggak? Biar saya lihat ukuranmu. Tenang, saya profesional. Bisa catat ukuran sambil lihat skill fotomu. Coba pose aja. Stop! Hari ini saya benar-benar gila. Walaupun sudah telat. Interview model emas. Pilih perusahaan kecil jelek kayak gini. Ketemu bos sebaik kamu. Perusahaan model emas, hebat ya? Emas itu perusahaan model nomor 1 di Haicheng. Punya model ribuan, gajinya sampai jutaan. Bukan perusahaan kecil kayak gini bisa saingin. Gajinya cuma segitu? Mulai hari ini. Dia bukan nomor 1 lagi. Halo. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Pikir-pikir dulu. Yunyun, Jin Guang benar-benar royal, gajiku 20.000. Gimana kabarmu? Aku? Apa perusahaan jelek itu gajinya dikit? Gak apa-apa. Sekarang susah cari kerja, kita yang masih baru. Kadang harus mengalah dulu. Aku lihat gajimu berapa? 1 juta, gaji bulanan. Belakangan ini, sebuah perusahaan modal bernama Mado tiba-tiba muncul. Menggemparkan industri. Diketahui, anggota perusahaannya semua perempuan cantik. Ladies and gentlemen. Wakil direktur sudah konfirmasi, perusahaan model yang baru-baru ini viral di Haicheng adalah didirikan oleh Mu Xiaoye. Beberapa hari ini dia sudah menghabiskan setidaknya 3 miliar. Anak baik, ternyata semua cewek cantik di Haicheng. Dia kumpulkan semua. Kamu terus pantau. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang keterlaluan. Siap. Mbak, tanya Mado wawancara di sini ya. Di sini cuma terima modal. Apa kamu salah tempat? Aku pikir, bos lu terima semua jenis cewek, mungkin aja. Dia suka tipe kayak gue. Bos, enak nggak? Bos, minum air. Munculnya Mado Model Agency mengguncang seluruh kota. Industri mengecam, bos perusahaan senaknya naikin gaji karyawan. Ngasih mobil dan rumah ke karyawan, serius ganggu pasar. Mulai hari ini, gaji karyawan naik lagi 2 kali lipat. Hadiah karyawan diganti villa pemandangan laut. Oh iya, tiap bulan libur tambah 5 hari. 5 hari? Beneran, bos? Teman-teman, reuni kelas besok, jangan lupa datang ya. Teman-teman, kalian dengar nggak yang lagi viral? Mado Model Agency? Katanya perusahaan ini gajinya 9 jutaan, dikasih mobil dan rumah. Nggak lembur, nggak tukar libur, nggak dipecat, ada 7 asuransi 2 dana. Bosnya beneran nggak anggap duit itu duit ya? Katanya umurnya mirip kita, nggak bisa dibandingin, beneran nggak bisa. Aduh, aku juga mau daftar, tapi saingannya ketat banget.
Wang Yi, kan kamu itu cewek tercantik di sekolah kita. Jangan minder dong. Aku bisa bantu. Aku juga bisa. Beneran? Liu Xiao, Gu Xiao. Pasti dong. Aku sama Gu Xiao kan kenal dekat sama bos Madou. Bantuin kamu lewat jalur belakang, gampang. Kayaknya besok aja deh. Iya, besok aku juga temenin kamu ke Madou. Wah, 2 orang paling sukses di kelas kita. Sama-sama bantuin kamu. Cewek tercantik, gengsinya gede banget. Liu Xiao, Gu Xiao. Kalian berdua sering mendekat aku saat masih sekolah loh. Sekarang masih berani datang sini sombong dan merebut hubungan. Tapi Wang Yi sering membantu saya saat sekolah. Saya harus balas budi dong. Wang Yi, saya juga kenal bos perusahaan ini. Bisa bikin kamu langsung masuk kerja. Wah, bukankah ini orang kelas kita? Lu Xiaojin yang paling tidak berhasil kan? Dengar kamu sekarang jadi kurir ojek online ya? Cuma pernah antar makan ke bos Madou, itu bukan loh disebut kenal. Lu Xiaojin, ku bilang jangan ikut campur deh. Perusahaan sehebat Madou, bagaimana mungkin kamu kenal orang dalamnya? Bos mereka kan. Liu Xiao, mereka akan bantu saya. Dengarkan, bunga sekolah tidak mau peduli dengan kamu si ganteng itu. Wang Yi, Wang Yi. Dulu kamu paling benci sama Liu Xiao lo. Tidak disangka sekarang jadi materialistis juga. Kalau begitu, kita lihat siapa yang benar di tempat wawancara besok. Teman-teman, kalau ada waktu besok silakan datang ya, datang lihat. Buktinya teman kita Lu Xiaojin. Pasti akan datang. Sang Yun, persiapkan dengan baik. Pameran lowongan kerja jam 10 besok, saya harus sambut dengan baik. Teman-teman sekolah saya dulu. Ini loh tempat wawancara perusahaan model Madou. Memang megah banget. Tapi saya bukan cuma datang buat wawancara kok. Yang mau saya dapat adalah bos Madou. Wah, bukankah itu Gu Xiao dan Liu Xiao? Karena mereka sama-sama mendukung cewek ini. Cewek ini memang ada kemampuannya. Hari ini ada Liu Xiao dan Gu Xiao di sini. Pasti wawancara saya berhasil. Tentu dong, wanita biasa yang lain mana? Bisa dibandingkan dengan bunga sekolah kita. Bukankah ini Xia Xiu, model mobil nomor 1 Haicheng? Bahkan dia datang, persaingannya benar-benar ketat banget. Ini dia model mobil nomor 1 Haicheng, benar-benar wanita yang sangat menarik. Gak tahu berapa yang harus dibayar untuk bisa memeliharanya. Orang kaya biasa seperti kita, diperkirakan dia juga tidak mau menerima kita. Apa hebatnya cuma wanita yang genit doang? Nanti kalau aku sudah dapat bos Madou, pasti aku lebih hebat dari dia. Teman-teman lama, kita bertemu lagi. Waktu wawancara masih tinggal 1 jam lagi. Kalian datang sangat awal ya. Uang tidak punya malah pakai jam tangan, masih Wanda Feli lagi. Kira-kira orang lain tidak bisa lihat ya? Wanda Feli. Model peringatan 100 tahun asli, harganya jutaan yuan. Lu Xiaojin, kita sudah berteman bertahun-tahun. Memainkan trik seperti ini di depan kita, apa menyenangkannya? Bukankah kamu bilang punya koneksi untuk membantu Wangi masuk ke Madou? Keluarkan koneksi kamu dan tunjukkan pada kami. Kenapa kamu panik? Aku masih memikirkannya lagi. Lu Xiaojin, apakah kamu tidak mau berhenti berpura-pura? Waktu saya berharga, tidak punya waktu untuk buang waktu denganmu di sini. Tenang saja, tidak perlu marah dengan orang-orang ini, nanti badanmu bisa sakit. Lu Xiaojin, berpura-pura di depan wanita cantik. Itu hal yang hanya dilakukan anak SD, orang dewasa lihat dari aksi, bukan cuma omong kosong. Bukan cuma omong kosong. Lu Xiaojin, hal yang paling dibenci oleh kami wanita adalah orang seperti kamu yang cuma tahu berjanji, tapi tidak pernah menepati janji, hanya bisa omong kosong. Kenapa kamu bisa berada di sini? Xia Xiu sedang bicara dengan pengantar makanan itu. Tidak lihat Tuan Liu dan Tuan Gu ada di sana. Apa dia sebagai pengantar makanan pantas berada di sini? Kenapa kamu juga datang ke sini? Apa hubungannya denganmu? Xia Xiaojia, aku Liu Yuan, bintang baru di dunia bisnis. Sungguh merupakan kehormatan bisa bertemu denganmu. Xia Xiaojia, pasti kamu pernah melihat kami di berita, jadi baru mau menyapa kan? Ah, pencapaian kecil kami sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalian siapa? Dia temanku sekelas. Teman sekelas Xiaojin. Tidak heran kamu sepintar itu. Sudah cukup. Aku mau bertemu dengan malam ini, pergilah. Siapa yang mau bertemu denganmu? Xia Xiaojia datang untuk mencari kami. Kamu masih berani suruh Xia Xiaojia pergi? Kamu yang harus pergi naiki sepeda antar makananmu yang jelek itu, pergi sejauh mungkin dari sini. Xia Xiaojia, tidak perlu marah dengan orang macam ini, hanya dengan satu kata dari kamu. Aku Arasga. Diam. Xiaojin, maafkan aku ya. Tolong. Xia Xiu malah memeluk pengantar makanan itu. Apa dia masih model mobil nomor 1 Haicheng yang anggun dan mulia itu? Apa soal maaf-memaafkan? Kita dari awal bukan orang dari dunia yang sama. Lebih baik kita tidak bertemu lagi di depannya. Aku tidak mau. Xia Xiaojia, kamu ditipu oleh orang ini kan?
Dia cuma pengantar makanan yang pendapatannya 3.000 per bulan, iya kan? Kami teman sekelasnya, kami tahu segalanya tentang dia. Orang macam ini tidak pantas kamu pertahankan dan rindukan dengan susah payah. Kamu sudah bangkrut. Ya, bisa dibilang begitu. Gak apa-apa, aku bisa nafkihin kamu. Nunggu aku keterima jadi model di Madu. Aku nafkihin kamu seumur hidup. Ya ampun, cowok ini kayak penyelamat dunia ya. Xia Xiaojia, aku bintang bisnis baru. Miliuner, masa aku nggak lebih baik darinya? Di hatiku, dia cowok paling hebat sedunia. Kamu pikir kamu bisa bandingin sama dia? Aku pikir model mobil nomor 1 di Haicheng. Xia Xiu, sehebat apapun, cuma cewek berpikiran sempit aja. Kamu siapa? Aku cewek yang bakal masuk Madu, deketin bosnya. Jadi nyonya kaya raya, puncak Haicheng. Masa depanku bakal jauh lebih baik dari cewek kayak kamu, yang berpikiran sempit. Wangi, aku nggak bilang kamu boleh masuk Mado. Lu Xiaojin, urusan aku masuk Madu atau enggak, urusanmu apa? Kamu pikir kamu interviewer? Aku bukan interviewer, aku bosnya. Dia gila ya, siang-siang udah mimpi. Nunggu staf Madu dateng, dia bakal habis. Xiaojin, beneran nih? Dibilangin gemuk malah makin ngembang, Lu Xiaojin. Dia legenda Haicheng bernilai miliaran, kamu? Cuma kurir makanan gaji 3.000 sebulan. Lapin sepatunya aja nggak pantas. Lu Xiaojin, berani-beraninya kamu pura-pura jadi bos Mado. Nyari mati ya? Jari kelingkingnya aja bisa nginjek kamu. Udah, cukup. Xiaojin di hatiku. Jauh lebih baik dari bos Madu manapun. Hah? Ada apa nih? Lu Xiaojin udah cukup sering ditipu dulu. Jangan naik lagi, tergoda cuma karena omongan cewek. Mereka berdua nggak hormat ke bos Madu. Cepetan usir mereka, Xia Xiu. Kamu dan Lu Xiaojin, terang-terangan tantang bos Madu. Lihat, jadi dibenci umumkan. Cepetan pergi. Lu Xiaojin, kalau hari ini karena kalian berdua, wawancara semua orang batal. Xia Xiu juga nggak bisa lindungin kamu. Usir dia. Pergi. 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 Ayo, nggak usah berantem sama mereka. Status bosmu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Xia Xiu, kamu masih nggak sadar juga. Lu Xiaojin dari sekolah dulu. Udah orang miskin kelas bawah, pas di masyarakat. Tetap aja kurir makanan kelas bawah. Kamu masih percaya dia bisa? Seperti bintang bisnis sungguhan. Benar-benar gila. Musim panas takkan paham musim dingin. Yang sesuai adalah Lu Xiaojin sebagai orang. Bukan statusnya, tak seperti kalian yang penjilat. Ayo kita pergi. Pergi apa? Apa aku bisa dimakan? Tak tahu diri, kalau begitu kutunggu bos Mado datang. Akan kukirim kelakuanmu ke grup alumni, biar semua tertawa. Sudah jam 10, bos Madu akan datang. Cepat kita pergi. Kalian tak bisa pergi. Jam 10, wawancara dimulai. Mari kita sambut bos Mado. Lu Xiaojin benar-benar pendiri Mado. Bos Mado, legenda Haicheng, bintang bisnis misterius. Ternyata Lu Xiaojin. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa dia? Xiaojin, kamu luar biasa sekali. Yang mengubah industri mode Haicheng, benar-benar kamu. Maaf Pak Lu, aku benar-benar tak menyangka. Hari ini kamu naik motor delivery, itu kelalaian kerjaku. Tak mengatur orang menjemputmu. Tidak apa, berkat motor delivery itu, aku bisa melihat. Pemandangan menarik. Pak Lu, ini data semua pelamar hari ini, katanya. Di dalamnya ada model-model nomor 1 Haicheng. Mana Xia Xiu? Aku sudah mewawancarai mereka. Tapi sebelum umumkan hasilnya, aku mau ngobrol dulu dengan teman lama. Ampun Pak Lu, kami buta tak mengenal Gunung Tai. Lu Xiaojin? Oh bukan, Pak Lu. Benar aku tak tahu diri, aku sombong. Wangi, jangan merendahkan diri. Waktu sekolah, kamu bunga sekolah paling cantik dan baik. Liu Xiaoxiao kali aku. Kamu bantu usir mereka, waktu itu. Kamu dewi di hatiku, aku benar-benar ingin berterima kasih. Tapi sekarang kamu jadi wanita pengejar nama dan untung. Mulutmu selalu miskin, pantas dihina olehmu. Maaf Lu Xiaojin. Aku salah. Walau kamu tak baik, aku tak bisa tak bermoral. Aku janji akan terima kamu, aku tak akan ingkar janji. Sang Yun, ambilkan kontrak untuk dia tanda tangani. Cari juga posisi gaji 100.000 per bulan untuknya. Ya. Bawakan barang kerja untuknya, Lu Xiaojin. Pak Lu, Anda memang murah hati. Perusahaan hanya ada posisi bersihkan toilet. Setiap hari bersihkan 300 toilet sampai bersih. Kerja yang benar. Suruh aku bersihin toilet, lu ngejek ya? Lu udah tanda tangan kontrak. Kalau nggak selesain kerja sesuai aturan, harus bayar denda 20 kali lipat, itu 2 juta. Dan kalian berdua, ambil HP-nya, rekam yang benar.
Biar teman-teman tahu, aku Lu Xiaojin. Ngomong pasti ditepatin. Iya. Xiao Jin. Enak ya rasanya gandengan cewek cantik? Malam cinta singkat, matahari terbit, raja malas ke istana. Bos, lu bisa bikin puisi juga? Bos, lu hebat banget. Puisi yang bagus banget. Terus aku harus berterima kasih ke lu yang kasih tahu aku. Betapa enaknya hidup mewah dan cinta. Buat balas budi, aku kasih lu jabatan, pejabat tebar duit. Nanti kalau perusahaan ada acara, tugas lu tebar duit di samping. Makin banyak makin bagus. Yang gak habis, buat lu. Biar pantas sama perasaan aku dulu ke lu. Bos kayak gini di mana lagi cari? Interview hari ini selesai, tapi aku gak bakal bikin kalian datang percuma. Ada 10 juta di sini, siapa yang dapat? Ya jadi punya dia. Cepetan, jangan rusak suasana. Gak usah. Cepat. Duit, buat lu kan yang paling penting. Cepat. Sok-sokan apa sih? Lu gila. Maaf, tamparan ini aku balikin. Tapi lu gak boleh pakai duit. Nina perasaan tulus aku. Tulus? Sekarang yang tulus ke aku juga gak cuma lu doang. Dulu aku dibutakan sama duit. Tapi abis kehilangan lu, hati aku sakit banget. Baru aku sadar aku beneran suka sama lu. Lu pakai duit narik banyak cewek. Nanti kalau lu gak punya duit, mereka semua bakal ninggalin lu. Tapi tenang, kapanpun juga. Aku bakal selalu di samping lu, senang susah bareng. Tinggalin aku? Kalian bakal ninggalin aku? Enggak, Cinta gak sama aku? cinta. Lihat kan? Punya duit, bisa dapat hati cewek. Prinsip ini juga lu yang ajarin aku. Soal gak punya duit nanti. Masa iya aku gak punya duit? Hidup aku Lu Xiaojin ke depannya bakal lebih seru. Aku yakin Xiao Jin yang polos itu pasti balik. Aku pasti cari dia balik. Wakil Direktur Chu, ada kabar terbaru Lu Xiaoye? Sekretaris Ding, bicaralah. Wakil Ketua Chu, Lu Xiaoye memang menggunakan kenaikan gaji dan membayar banyak uang untuk merekrut banyak wanita. Pura-pura mendirikan perusahaan, tapi sebenarnya menjaring target. HMPH, bocah ini benar-benar menggunakan cara curang untuk menyelesaikan taruhannya. Hati-hati terjebak di dalamnya. Saat ini tabungan Xiaoye masih ada 2 miliar. Masih ada 3 hari lagi sebelum taruhan berakhir. Haruskah kita? Jalankan rencana B, beri dia sedikit hambatan. Biar anak muda ini mengerti, warisan triliunan. Tidak semudah itu didapat. Baik, Minum bersama dari cangkir emas, tapi pedang putih tidak akan mengampuni. Lu Tianlong, jangan salahkan aku menyulitkan cucumu. Tinggal 3 hari lagi, kalau begini terus. Aku bisa menyelesaikan taruhan dengan mudah hanya dengan mencari pegawai wanita. tidak baik, bos. Grup Tianlong sedang menyerang kita secara komersial. Rantai kas sudah tidak mencukupi, tidak sampai 1 hari. Keuangan perusahaan akan bermasalah. Mungkin butuh 2 miliar untuk menutupi kekurangannya. Mengapa Chu Tianhe menyerangku? Bukankah dia wasit? Sekarang uangnya belum bisa dihabiskan semua. Kalau tidak, di mana aku akan mencari wanita? Xiao Yun, beritahu sopir. Aku akan pergi ke grup Tianlong. Maaf, aku sedang terburu-buru. Wakil Ketua Chu, sesuai perintah Anda. Aku sudah mengontrol kekuatannya hingga Xiaoye bisa bangun dalam 2 hari. Tenang saja. Lu Xiaoye, jangan salahkan aku. Kenapa aku di sini? Dan kenapa grup Tianlong kalian melakukan serangan komersial terhadapku? Bicara. Xiaoye, dengarkan penjelasanku. Serangan komersial kali ini hanyalah persaingan bisnis normal karena perusahaan model Anda mempengaruhi perkembangan industri yang sama di bawah grup Tianlong. Lalu kenapa aku di rumah sakit? Anda keluar dari perusahaan hari itu tidak sengaja ditusuk oleh buronan. Sekarang kondisi tubuh Anda sudah tidak apa-apa. Hanya saja perusahaan Anda beberapa hari ini benar-benar bangkrut. Semua karyawan tahu Anda terluka dan dirawat di rumah sakit, dan semuanya mengundurkan diri dan pergi. Tidak mungkin, mereka tidak ada satupun yang bertahan. Mereka bukan orang seperti itu. Semuanya, meskipun perusahaan sekarang diserang oleh grup nomor 1 di Haicheng, grup Tianlong, tapi kita harus bertahan sampai CEO Lu bangun, perusahaan pasti akan bangkit kembali. Ya, tidak baik. Kelompok Tianlong mengancam hari ini akan benar-benar menggabungkan perusahaan kita.
Bagaimana ini? Mereka bilang yang tidak mengundurkan diri hari ini akan masuk daftar hitam dan diblokir di seluruh Haicheng. Aduh, gimana ini? Aku nggak bisa cari kerja nanti. Aku masih harus bayar cicilan rumah. Ibuku masih dirawat di rumah sakit. Pengeluaran tiap hari kayak air mengalir. Aku nggak punya kerjaan. Sudah, tenang. Semua harus tetap tenang. Tunggu bos lu sadar. Semua pasti akan baik-baik saja. Bos lu biasanya baik banget sama kita. Kita nggak boleh mengecewakannya. Sudah kubilang, mereka nggak akan gampang ninggalin aku. Tapi kalau dia nggak sadar-sadar, kalian pikir kita semua suka banget sama dia? Kalau bukan karena gajinya tinggi, aku nggak akan main sandiwara sama dia. Bener, aku juga nggak suka dia. Hubungan kita cuma soal uang. Baik-baik aja lah. Aku mau resign. Aku mau keluar. Yunyun, ayo kita pergi juga. Kita kan cuma karyawan. Nggak perlu nemenin dia bangkit lagi. Tapi, baiklah. Bos, jangan salahin aku. Ayo pergi. Ternyata mereka cuma main sandiwara doang. Hahaha. Sudah kukeluarkan banyak uang. Buat apa? Besok, aku akan kembali jadi seperti dulu. Si miskin yang gak punya apa-apa, gak dapat cinta wanita manapun. Tuan muda, masih ada 2 miliar di kartu. Tinggal 1 hari lagi. Selama nggak menyerah, masih ada kesempatan. Mana ada kesempatan lagi? Daripada susah-susah cari cewek, mending nikmati hari ini. Mulai sekarang, aku gak akan pernah percaya lagi sama cewek manapun. Tuan muda, tahukah kamu, beberapa hari ini, Ada seorang cewek bernama Xia Xiu yang terus nyariin kamu. Xiu, jangan buru-buru. Kamu sudah 2 hari nggak tidur. Nggak, dokter bilang Xiao Jin pasti di sini. Dia pasti sangat butuh aku sekarang. Xiao Jin. Kamu pasti Nona Xia Xiu, kan? Aku sekretaris pribadi Tuan Lu. dia sekarang sudah aman keluar dari rumah sakit. Aku sarankan, lebih baik jangan cari dia. Karena masalah perusahaan. Dia sekarang sudah benar-benar bangkrut. Kalau kamu cuma mau uangnya, lebih baik lepasin aja. Dia udah nggak percaya sama cewek lagi. Bohong. Perusahaan sebesar itu tiba-tiba bangkrut? Kamu pasti selingkuhannya dia, ya? Takut Xiu kita bakal rebut Xiao Jin darimu. Makanya bilang gitu. Males bohongin kalian. Kalau nggak percaya, lihat sendiri berita hari ini. Perusahaan Mado yang terkenal di dunia bisnis mengumumkan kebangkrutan. Saat ini semua karyawan telah mengundurkan diri. Bos terluka dan masih dalam keadaan koma. Xiu, ayo kita pergi. Ini sudah bangkrut. Jangan sampai kita ikut terseret. Tidak, aku sudah bilang, apapun yang terjadi, aku akan tetap menemani di sisinya. Perusahaan Mado benar-benar tutup. Apa yang membuat bintang baru bisnis yang begitu dipuja jadi terpuruk sampai ditinggalkan semua orang? Seluruh internet sedang ramai membicarakannya. Sudah berapa lama kamu terlambat, kurir Bao? Mungkin besok, aku kembali ke kehidupan seperti ini lagi. Kalau tidak bisa menang taruhan, lebih baik hancur-hancuran saja. Lebih baik 2 miliar ini dihambur-hamburkan semua. Mari bersenang-senang. Malam ini semua sampahnya ditanggung oleh Lu Gongzi. Apa? Kamu bilang Lu Xiao Jin pergi ke klub malam terbesar grup Tianlong kita untuk menghamburkan uang. Ya, penjualan klub malam sedang naik pesat. Dan, sepertinya yang master tidak berencana berhenti. Jangan-jangan dia ini hancur-hancuran? Belum tentu. Mungkin ada rencana lain. Kalau gitu kita diam saja. Sudah sebulan cukup. Sekretaris Leng, siapkan mobil. Aku akan menghadapinya sendiri. Bos. Datang. Tambahkan 100 botol Romane Conti, bagi-bagikan ke semua. Siap Lu Gongzi, segera kami sajikan. Tunggu sebentar, sepertinya dia bos Mado. Pantasan begitu royal, tapi katanya, bukannya dia sudah bangkrut? Siapapun dia akan sial. Hari ini hari Jumat, jadwal Cao Gongzi. Setiap Jumat dia pesan tempat. Cao Gongzi paling tidak suka orang merebut perhatiannya. Kamu bilang keluarga kedua terbesar di Haicheng. Putra Cao Shaolin, dia Modi. Akan ada tontonan menarik. Yan Xijie, akhirnya kamu datang. Dengar-dengar ada bos baru yang sedang menghamburkan uang di tempat kita. Kamu kan bintang utama tempat kita, harus kenalan. Oh ya? Tolong jaga Sin-Sin ya. Aku masuk dulu. Kok kamu bawa dia? Aku bawa anakku ke rumah sakit, periksa jantungnya. Beli obat impor yang lebih mahal. Semoga bos kali ini royal. Sin-Sin, di sini sama kakak ya. Jangan lari-larian, ngerti? Ya. Kakak baru biarkan kakak yang hadapi kamu. Mari kita sambut bintang utama kita. Ratu Mawar Yanxi hadir dengan Gemerlap. Ayo ramaikan suasana hahaha.
Kamu kakak baru itu ya? Kukira tadi om botak atau apa. Ternyata adik ganteng muda. Mau lihat kakak menari nggak? Kamu bisa tarian apa? Mau kakak menari seperti apa? Itu yang akan kakak lakukan. Aku suka. Tiang besi. Nakal sekali. Malam ini ada kakak yang hujani uang, bintang kita Yansi. Akan tampilkan tiang besi untuk semua. Yansi ini kesayangan khusus Cao Shao. Berani-beraninya dia goda, nggak tahu mau Tia. Gaduh banget, aku juga mau lihat si kakak itu. Sin, kakak cuma keluar semenit. Jangan lari-larian ya, oke? Oke. Kamu bilang Yansi ajak si pendatang baru itu menari. Iya Cao Shao, serius. Mirip banget sama Yansi, adik kecil. Mamamu ada di dalam ya. Ajak ke tempat seru yuk. Lu Xiaojin, kamu di sini? Ini klub malam terbesar Haicheng. Ruyan Kok kamu ke sini. Bukannya suruh jagain Sin. Aku mau lihat kakak baru, Yan Zijie. Kok kamu gendong dia? Sungguh musuh ketemu di jalan sempit. Liu Ruyan kok di mana-mana ada kamu. Kira ini rumahmu ya? Lu Xiaojin, aku udah lihat berita. Sekarang buatku si bangkrut ini, nggak ada minat sama sekali. Hari ini aku datang cari kakak sejati. Dia jauh lebih hebat dari kamu, dia kakak barunya. Apa? Lu Xiaojin, orang ini kakak barunya? Bangsat, berani menghina Tuan Lu. Dia penyandang dana terbesar malam ini, mau dipecat? Maaf Tuan Lu. Udahlah, males ribut. Tuan Lu benar-benar lapang dada. Kamu layani dengan baik, kalau dia sedikit saja nggak senang. Kamu dipecat. Siapa berani saingi pamor Cao Shao kita? Dia adalah Cao Shaolin, pewaris kedua keluarga terkuat di Haicheng. Katanya lebih hebat dari Liu Bei di pesta Haicheng. Si Lu ini merampas sorotan Cao Shao. Bahkan mengganggu pacar Cao Shao. Nanti dia pasti mati. Bagus, lebih meriah dari yang kubuat sebelumnya. Sial, aku terlalu bersemangat. Sampai lupa sama Cao Shao. Cao Shao, kau terlalu rendah hati. Kaulah klien paling mewah di sini. Ah, dasar pengkhianat, kau sama sekali tak menghargai Cao Shao kami. Lau Wang, debu di pintumu harus dibersihkan. Sampai kakiku penuh debu. Akan sulit menggantinya? Iya. Kakak akan ajak kamu cari mama. Sin. Jangan buru-buru Yansi, tunggu urusanku selesai. Baru kalian ibu anak bisa berkumpul. Katanya kau klien baru hari ini, kakak Sugar Daddy. Ada perlu? Saudara, duduk. Kenapa pada lihat aku? Aku kan bukan mau mukul dia. Tenang saudara, aku Cao Shaolin. Paling suka berteman dengan orang kaya. Apalagi selera kita sama persis. Betul kan Yansi? Kalau begitu, barang-barang di klub malam ini. Yang Cao Shao suka, pilih saja. Wah jangan sungkan, mana bisa kubuat kau keluar uang. Nanti malu dong aku sebagai anak kedua Haicheng. Hari ini, aku Cao Shaolin yang traktir. Hahaha, ini untuk Yansi. Saudara pertama kali datang, ku biarkan kau lihat. Biasanya Yansi, bagaimana membuatku senang. Ayo, tampilkan tarian telanjang untuk saudara. Buat dia senang hari ini. Cepat, pergilah. Cao Shao, kau ini. Saudara, tahu apa cara paling elit menghidupkan suasana? Hari ini kuajarimu sekali saja. Yansi, hari ini main yang baru. Aku mau di depan anakmu yang 6 tahun. Kau tampilkan tarian telanjang. Cepat menari. Aku tak bisa lakukan ini di depan anak. Kau kan wanita klub malam, masih malu-malu apa? Aku mau anakmu tahu,
betapa kotornya ibunya. Mama, kenapa pakai baju seperti ini? Bukan Sin, bukan seperti yang kau pikirkan. Mama, apa mereka mengganggumu? Apa karena Sin punya sakit jantung, jadi membebani Mama? Bukan Sin. Sin, Menarilah saja. aku tidak mau menari. Aku mau anakku. Xiao, apa salahku? Kau perlakukan aku seperti ini. Kenapa? Karena seru, Yanxi. Aku tahu anak kecil ini punya penyakit jantung. Kau baru datang ke klub malam jadi penari, tapi kau pikir uangku mudah diambil? Bertahun-tahun di Haicheng, aku habiskan banyak uang untukmu. Bukan untuk melihat kalian berdua tunjukkan kasih ibu anak. Tarian hari ini harus ditari, kalau tidak, kau takkan bisa hidup selamanya. Aku tak bisa menari di depan anakku. Bersandiwara jadi wanita baik-baik. Tidak lihat Xiao sudah tak sabar? Tarian hari ini, kau harus menari, mau atau tidak. Atau aku potong semua gajimu. Mau bagaimana kau obati dia? Aku mohon, tolong aku. Lain kali aku pasti setuju. Xiao. Agak keterlaluan, bukan? Keterlaluan? Kau sudah puas main, aku belum. Jangan sampai karena wanita yang bisa dimiliki siapa saja. Hancurkan persahabatan kita yang baru terjalin. Cepat menari, jangan bikin kami menunggu, menari dan lepas baju. Lepas baju, menari-menari, lepas-lepas. Lu Xiaojin. Kau belum cukup dihentikan wanita? Apa punya maunya? Bagaimana, teman? Cukup seru? Tunggu sebentar, masih ada yang lebih seru. Ayo, minum. Punya uang, bisa menaklukkan hati wanita. Kalau bukan karena gajinya tinggi, aku takkan main-main dengannya. Kapanpun, aku akan selalu di sisimu. Uang. Lanjutkan menari, uang untuk pengobatan aku punya banyak, aku sanggup bayar. Ku beritahu, selama aku tak bilang berhenti, kau tak boleh berhenti, kalau tidak. Aku buat kerja kerasmu bertahun-tahun sia-sia. Lepas bajunya untukku, sekarang juga. Kau gila. Hei, aku memang gila, dan gila yang kaya. Hahaha. Jangan lepas. Bukan, teman, kau sengaja cari masalah denganku? Mana mungkin, menari membosankan. Lebih baik turun minum, aku traktir Xiao. Romane Conti, bagaimana? Ayo kita minum bersama Xiao. Jangan cari muka, Xiao kami mau ajak kamu minum itu sudah memberi muka. Diam. Di sini gak ada tempatmu bicara, pergi. Iya dong, saudara, jangan tersinggung. Aku Xiao Shaolin, mau berteman denganmu. Semoga kamu bisa berikan aku muka. Ratusan ribu. Lepaskan pakaianmu. Batang emas ini berat, kayaknya nilainya sampai 300.000. Gak usah lepas. 500.000, terus lepaskan. 2 juta, jangan lepaskan. 5 juta. Terus lepaskan. 10 batang emas senilai 10 juta. Apa maksudmu? Bukankah Xiao mau berteman dengan aku? Tapi muka ini, aku gak mau berikan. Kamu cari mati. Xiao itu putra kedua di Haicheng Loh. Orang terkaya generasi muda, berani-beraninya dia menantang Xiao. Tuan muda Lu. Kamu cari mati. Ini klub malam, selalu yang punya banyak uang adalah bosnya. Karena aku keluar lebih banyak uang, jadi aku suruh dia turun minum bersamaku. Dia harus turun. Xiao Shaolin, kau yang pertama tidak menghormatiku. Jangan pura-pura ramah lagi, kau dari awal sudah mau menjatuhkanku. Karena aku mengambil alih perhatian dan menginjak harga dirimu. Kau suruh Yan Xijie menari. Cuma mau mempermalukanku di depan umum, benar kan? Xiao. Menarik sekali, selama hidupku, kau adalah orang pertama yang berani menentangku di depanku. Kau yang pertama, dan juga yang terakhir. Aku Xiao Shaolin paling benci. Orang yang lebih kuat dariku, di Haicheng ini, aku tidak izinkan ada. Orang yang lebih kuat dariku. Kalian bisa serang semaunya, 1 tulang rusuk dipatahkan. Aku kasih hadiah 10.000. Berani menghina tuan kita, aku akan patahkan kaki bajinganmu. Buang ke laut buat makan hiu. Siapa yang mau bantu aku lawan Xiao Shaolin? 1 pukulan 100.000, tidak ada batas jumlah peserta, tidak ada batas atas.
Cari mati. Keluarga kami Cao adalah keluarga terbesar kedua di Haicheng. Hanya di bawah grup Tianlong, kau berani melawan keluarga Cao? Tempat ini adalah milik grup Tianlong Lo. Di sini banyak sekali penjahat yang tidak takut mati. Uang jauh lebih berguna daripada nama keluarga Cao. Serang. Tunggu, kalau begitu, kita main yang sederhana saja. Adu uang. Kenapa kalian anak kaya suka adu uang sih? Lu Xianshan, jangan sekali-kali kau adu dengannya. Cao Shaolin setidaknya bawa 1 miliar. Di belakangnya ada keluarga Cao, kau takkan menang. Ini semua karena aku, maafkan aku. Aku lebih suka kau panggil aku adik. Kakak Yanzi. Wajah cantik tak boleh murung. Cantik, aku tak pernah lihat kau tersenyum padaku seperti ini. Padahal aku sudah habiskan banyak uang untukmu. Cao Shaolin, kau cuma orang yang jatuh. Di kaki kakak Yanzi saja. Cuma punya uang sedikit. Ingat, bukan kau yang mempermainkannya. Tapi kau yang dipermainkan kakak Yanzi. Mulutmu lancar ya, cuma tak tahu dompetmu. Bisa nggak nahan kesombonganmu? Hahaha, yang paling kuabaikan adalah uang, tak tahu. Apa Cao Xiao punya nyali? Anak baik kalau kau kalah. Pasti kutuangkan puluhan kilo asam sulfat. Lalu jahit mulut jelekmu. Hei, bawa paket minuman termahal 300.000. Yang itu, aku mau. 100 set. $30 juta. Memang Cao Xiao, paket 30 juta. Langsung dituang saja. Untung tadi nggak nyinggung dia gimana? Sekejap 30 juta, kau bisa nggak? Dia bos bangkrut, mana bisa bandingin sama Anda. Cepat nyerah saja ya. Dengar toko ini punya Louis 18 simpanan 100 tahun. Aku beli. Louis 18, satu teguk harganya lebih dari 1 juta. Satu botol harganya miliaran, kau bos bangkrut. Nggak sanggup beli itu, tapi hari ini. Beri muka pada Cao Xiao. Boleh kau beli 1 teguk coba? Sajikan. Ini dia Louis 18. Minum anggur ini bukannya mubazir ya? Bicara omong kosong, kau sanggup minum? Wah, Hahaha. beneran kaya banget. Uang buatku nggak ada artinya. Cao Xiao. Kamu. Wakil Presiden Chu, katanya situasinya untuk selamatkan seorang istri klub malam. Bertaruh uang dengan Cao Shaolin. Sudah membakar sisa 2 miliar itu. Lu Tianlong, pantas jadi cucumu. Memang punya nyali. Tapi keluarga Cao dipermalukan. Takkan tinggal diam. Gas, cepat balik. Wah, setidaknya miliaran ya? Langsung dibakar aja? Iya, jangankan Cao Xiao. Bos Tianlong Group datang pun, dia tak berani gini. Iya, Elon Musk aja gak segitunya. Bukannya dia bos bangkrut? Kok bisa boros gini? Mama, api unggunnya cantik banget. Tentu cantik, itu untuk kita ibu dan anak. Api unggun yang menyala. Dia laki-laki pertama yang rela. Berkorban sebanyak itu untukku. Cao Shaolin, kamu kalah. Sekarang 2 pilihan, ikut tari telanjang. Atau, tangan dipotong. Lu Xiaojin, dengar ya. Aku belum kalah. Tunggu ayahku dateng, habis kamu. Kita pergi. Aku masih punya 100 batang emas. Siapa yang potong tangan Cao Shaolin? Emasnya buat dia. Aku. Lu Xiaojin berani. Tenang, tuan muda. Sudah kuberitahu tuan. Beliau segera datang. Kita tunda dulu. Gimana nundanya? Serahkan padaku. Apa yang gak berani? Lakukan. Tunggu, Lu Xiaojin. Dengar. Aku Cao Xiao Haicheng. Dengan kekuatanmu. Tak layak tentukan hidup matiku. Aku pilih tari telanjang. Baik. Bersenang-senang dulu. Nanti ayahku dateng. Aku cabik-cabik kamu.
Lumayan, tarinya ada gayanya. Cukup? Oke. Tapi aku tak bilang selesai setelah kamu menari. Apa katamu? Bangsat. Karena aku gak lihat tarian. Xiao, aku tak berniat cari masalah. Tapi kau mau bunuh aku. Sampai libatkan Yanxi dan anaknya. Ini belum selesai. Minuman ini alkoholnya 90 derajat. Satu teguk, dada terbakar. 2 teguk, paru-paru meletus. Aku punya 100 botol, kamu harus minum semuanya. Tapi, kamu juga bisa bayar 100.000 untuk minta orang lain minumkan. Xiao, tantang pakai uangmu. Tuan muda, kita sudah tidak punya uang lagi. Panas banget. Mau mati. Siapa berani ganggu anakku? Ayah akhirnya datang. Ayah, akhirnya datang. Kalau telat sedikit lagi, aku sudah dibunuhnya. Tuan, tadi dia suruh. Tuan muda tarik telanjang, terus pakai minuman keras mau bunuh tuan muda. Kamu jangan sampai lepaskan dia. Tangkap dia. Gimana? Kalau sama yang kecil, cari yang gede buat nakal? Aku gak peduli kecil atau gede, yang berani ganggu anak manisku. Aku bakal bikin kamu bayar mahal. Ayah, jangan biarkan dia mati gampang gitu. Aku mau bikin dia lebih menderita dari mati. Lu Xiaojin, kan suka uang? Ayo kita main pakai uang. Dengerin kata anak manis. Dengar semua yang di sini. Siapa yang bisa patahkan? 1 tulang rusuknya, dapat 10 juta. Makin banyak kerja, makin banyak dapat. Aku yang urus. Nak, kasih kamu kesempatan hidup. Tukar 10 juta dengan 1 tulang rusuk. Kamu cuma perlu keluarkan 240 juta. 24 tulang rusukmu tetap utuh. Gimana? Aku sekarang gak punya uang. Sengaja cari masalah ya? Gak punya uang. Punya pun gak bakal kasih kamu. Kalau gitu, aku bikin kamu lumpuh. Ayo, 1 tulang rusuk 10 juta. Aku yang urus. Inilah kekuatan uang. Orang-orang yang tadi mau bantu kamu, sekarang pengen remukin kamu. Berhenti. Uangnya aku bayar. Ini uang tip hari ini. Kalau kurang, masih ada 1 juta di rekeningku. Bisa lepaskan Tuan Lu? Kamu gila? Ini uang buat obati Sin. Adik, kalau gak ada kamu, kakak sudah gak punya muka. Hidup di dunia ini, kamu kan pahlawan di hati kakak. Pahlawan. Gaji 6 tahunmu gak bisa ngalahin uang Hishao. Buat traktir aku makan sekali. Dibandingin sama Hishao, kamu bahkan gak layak jadi sampah. Punya uang baru pahlawan. Aku cuma seorang pecundang yang gak punya uang. Punya uang atau enggak, kamu tetap pahlawan. Gak nyangka cewek klub malam juga bisa jatuh cinta beneran. Kamu pikir diri kamu Dusinyang ya? Yang aku mau itu uangnya. Aku mau lihat gimana pahlawan miskin bisa selamatkan kamu. Ayo, tangkap Yanxi ini. Kirim ke pasar lelang bawah tanah luar negeri. Para miliarder cabul di sana. Sangat menyukai wanita bersuami seperti ini. Chu Tianhe dari grup Tianlong tiba. Direktur Chu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Berkata manis, menjilat, dan mencari muka. Mulai sekarang, kamu dipecat dari grup Tianlong dan di blacklist di seluruh kota. Inilah grup Tianlong yang menggilas Cao. Sangat menekan. Pimpinan grup Tianlong jarang muncul. Tiba-tiba datang kali ini. Sepertinya ada hal besar yang akan terjadi. Tianhe Longgel, lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang? Singkat saja, lepaskan dia dulu. Salah paham. Aku tidak tahu dia wanita Anda. Aku akan segera. Tidak mengerti? Aku suruh lepaskan dia dulu. Kalau tidak, tanggung sendiri risikonya. Ayah, jangan lepaskan dia. Direktur Chu, siapapun bisa dilepas, tapi anak ini menyakiti putraku.
Masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Meski dia kerabatmu, aku tidak bisa beri muka ini. Oh ya, keluarga Cao kami bukan orang lemah yang bisa senaknya diatur oleh grup Tianlong. Dia cucu kandung ketua Lu. Kalau dia celaka, grup Tianlong akan mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan Cao. Ternyata dialah sang pendiri legendaris grup Tianlong, cucu Lu Tianlong. Ayah, aku masih putramu sendiri. Nak, kamu mau bunuh ayah? Direktur Chu, kami tidak tahu. Maafkan keluarga Cao kami. Kalian sudah melukainya, harus bayar harganya. Sudah lama aku tidak suka dengan keluarga Cao. Udara sudah dingin. Biarkan Cao bangkrut. Ayo, bawa pergi ayah dan anak Cao. Apa? Lepaskan aku. Dia ternyata tuan muda grup Tianlong. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Zhu Tianhe, kau hancurkan perusahaanku. Kenapa masih menyelamatkanku? Aku tahu kamu banyak pertanyaan. Ayo, tuan muda. Bicaralah di tempat lain. Sebelum itu, aku beritahu dulu. Besok taruhan berakhir. Uangmu sudah habis. Jika sebelum tengah malam besok kamu belum menemukan wanita yang benar-benar mencintaimu, maaf, kamu akan kehilangan segalanya dan diusir. Aku sudah coba banyak cara, tapi tidak berhasil. Kakek benar. Bukan harus kaya baru bisa membuat wanita suka pada kita. Mungkin aku lupa hal terpenting. Tapi, aku sudah kehabisan waktu. Jangan salahkan diri sendiri, Tuan. Sebenarnya, bagaimanapun caramu, memberi uang pada wanita tidak mungkin memenangkan taruhan. Karena aku jurinya. Selama kau kalah, aset triliunan akan jadi milikku, Zhu Tianhe. Jadi dari awal, kau pasti kalah. Apa katamu? Sinsin, kau tunggu di sini, jangan bergerak. Ibu mau lihat kakakmu. Ibu, apakah Sinsin akan punya ayah? Jangan ngomong sembarangan. Ibu ini sudah setengah baya. Mana pantas dengan dia, putra mahkota grup Tianlong. Ibu cuma mau lihat kakakmu untuk terakhir kali. Tidak menyangkakan? Musuh terbesarmu bukan wanita, melainkan aku. Zhu Tianhe, rupanya kau dalangnya. Maaf, Tuan. Aku akan membuatmu kalah dengan rela. Sekretaris Leng, ikat dia ke gedung tua. Beritahu semua wanita yang pernah dia temui. Jika ingin menyelamatkan nyawa Lu Xiaojin, harus membayar 100 juta. Sebelum tengah malam besok, atau waktu habis, langsung kami bunuh. Sekarang mari kita lihat, adakah wanita yang bodoh mau bayar 100 juta untuk orang miskin? Adik ternyata dikhianati orang grup Tianlong. Ibu, kenapa menangis? Ibu akan pakai tabungan bertahun-tahun untuk selamatkan kakak. Bagaimana? Tabunganku cuma 1 juta. Masih kurang 99 juta untuk jadi 100 juta. Aku harus cari bantuan. Lu Xiaojin, kau di mana? Zhu Tianhe, apa maumu sebenarnya? Tuan, lihat siaran langsung. Untuk buktikan taruhan cepat, aku undang semua gadis yang kau temui ke bar. Jika ada yang mau bayar 100 juta tebus kau, dia pasti wanita yang sangat mencintaimu. Semua sudah dengar Lu Xiaojin. Diculik kan? Ya, dengar harus bayar 100 juta. Baru bisa tebus bos.
Dia sudah bukan bos kita. Apa urusan kita? Benar, apa yang terjadi? Aku kasih tahu, tadi malam, aku lihat langsung Lu Xiaojin dibawa orang grup Tianlong. Kukira, dia benar putra mahkota, ternyata diculik. Siu, dengarkan? Lu Xiaojin diculik orang grup Tianlong. Sudah diculik, butuh 1 miliar untuk bebaskan dia. Xiao Ai, cepat ikut aku ke pameran mobil. Aku mau jual semua mobil yang dulu Xiao Jin berikan padaku untuk kumpulkan uangnya. Oke. 10.000 saja, aku pasti cepat kembalikan. Halo? Sudah setengah hari, 99 juta, belum dapat 1 sen pun. Bagaimana ini? Ingin selamatkan Lu Xiaojin? Cepat datang ke bar nomor 520 Jalan Changming. Siapa sangka ternyata diculik orang. Tuan muda, ini wanita-wanita yang dulu kau beli dengan uang. Bagi mereka, mudah berbagi kemewahan, sulit berbagi kesulitan. Mereka lebih suka menangis di mobil mewah daripada tertawa dengan orang miskin. Paham sekarang? Kok diam? Kalau begitu, tak perlu lihat lagi. Aku umumkan taruhannya. Wakil Presiden Chu, lihat siaran langsungnya. Saudari-saudari, kalian semua teman Tuan Lu, kan? Aku punya 1 juta, mari kita semua kumpulkan uangnya, selamatkan dia, ya? Kakak, kamu gila. Suruh kami kumpulkan 99 juta. Untuk selamatkan pria yang tak ada hubungannya dengan kami? Iya, kamu pacar bos, kami bukan. Yan Xijie, apa kamu sudah gila? Lu Xiaojin cuma bantu kamu sekali. Jangan-jangan kamu suka dia? Sekarang dia cuma orang yang terpojok, buang-buang tabungan bertahun-tahun. Untuk dia, Ruyan, kalau kamu tak mau selamatkan dia, jangan omong kosong di sini. Karena aku suka dia. Dia layak. Kalau kalian tak bantu, aku sendiri yang selamatkan. Sudah tua, masih cinta buta. Siapa yang mau keluarkan uang untuk selamatkan dia? Pikir kami dermawan? Siapa bilang tak ada yang mau? Xia Xiu, kamu juga datang? Ini bukan model mobil nomor 1 Haicheng, Xia Xiu? Bukannya dia sudah putus dengan Lu Xiaojin? Astaga, setia banget? Pura-pura kali. Diam kalian, tukang gosip. Uang yang Xiu keluarkan untuk selamatkan Lu Xiaojin Lebih banyak dari penghasilan kalian seumur hidup. Kakak, ini semua tabunganku. Sedikit lebih banyak darimu, total 99 juta. Bagus sekali, adik. Sekarang kita bisa kumpulkan 1 miliar. Jadi adik kita bisa diselamatkan. Adik, Panggilan yang lucu sekali. Dia suka panggil aku kakak, dan dia pahlawan di hatiku. Xiu, perempuan ini mau merebut priamu. Nanti kita harus lebih dulu berjanji dengan Lu Xiaojin, agar dia hanya memilihmu. Lebih baik urus hal penting dulu. Kakak, aku ikut denganmu. Bersama-sama. Wakil Direktur Chu, ternyata masih ada wanita yang benar-benar mencintai tuan muda. Kapanpun, aku akan selalu menemanimu. Kamu adalah pahlawan di hati kakak. Xiu. Yan Xijie, ternyata kalian berdua sungguh tulus padaku. Kalian rela melakukan ini untukku. Inilah cinta, menghadapi bahaya tapi tetap setia. Mari kita uji cinta yang disebut-sebut ini. Berapa lama lagi bisa bertahan? Xiaojin, adik, Xiu, Yan Xijie. Kedua wanita, jangan khawatir, pria kalian baik-baik saja. Sudahlah, ini 1 miliar, lepaskan dia. Bagus, ketulusan kalian berdua pada Lu Xiaojin. Sungguh terlihat, tapi sebelum melepaskannya, aku ingin beritahu kalian sebuah rahasia. Sebenarnya, orang kaya Lu Xiaojin, yang kalian temui sejak awal, hanya palsu buatan grup Tianlong kami. Dia mengeluarkan uang untuk kalian, bukan karena suka, tapi untuk memenuhi taruhan. Chu Tianhe, diam kau. Aku tidak salahkan. Sekarang dia kalah, kalian menyelamatkannya. Hanya dapat orang miskin. Adik, benarkah ini? Hancur hidupku. sekarang aku tahu berani menggodaku di pameran mobil. Ternyata cuma sok jago. Tapi,
ketulusanmu memberiku mobil mewah dan bunga matahari itu nyata. Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Orang kaya di dunia banyak, tapi hanya kamu malam itu yang menyelamatkanku dan Sinsin. Kamu selamanya pahlawan di hati kami. Lepaskan dia. Lepaskan. Hari ini kalian semua tidak bisa pergi. Su Tianhe, kau pengecut. Beraninya serang aku. Bunuh kedua perempuan ini. Jangan ada ini. Adik Xiao Jin, hati-hati. Selamat, Tuan Muda, berhasil menyelesaikan taruhan. Bagus, kau cucu yang tidak berguna. Aku sudah tahu. Kau tidak akan bisa menyelesaikan taruhan. Laulu. Maaf, salah orang. Memang cucu kakek, kau bagus sekali. Ingat, uang tidak akan pernah bisa membeli cinta sejati. Kau harus mengingat kata-kata ini. Ternyata masih Tesia. Benar, kakekmu takut kau tersesat dalam uang. Jadi aku terpaksa berpura-pura jadi orang jahat. Terus mengujimu, sekarang hasilnya bagus. Kau mendapatkan cinta sejati dari dua wanita. Luar biasa. 3. Anda lebih layak dihormati, menghadapi warisan sebesar ini. Ternyata tidak ada pikiran lain, malah terus menjaga wasiat kakekku. Kau memang teman baik kakek. Sebenarnya, kau harus memanggilku nenek kedua. Apa?